Oke, perkenalkan nama saya Robin Dwi Akbar. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan presentasi untuk UTS Prodi Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika atau PTKI. Oke, kita mulai. Di sini saya akan mengambil tema yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkungan masyarakat untuk mewujudkan desa digital. Oke, teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah pengguna internet atau netter di dunia meningkat drastis. Tahun 2021, pertumbuhan pengguna internet dunia naik rata-rata 20% terhadap total populasi penduduk dunia dari 0,4% pengguna pada tahun 1995 dari seluruh penduduk dunia kini hampir naik 300 kali lipat di tahun 2021. Wow, 300 kali lipat. Namun, tidak semua produk dapat mengakses internet sehingga terjadi kesenjangan teknologi informasi. Penetrasi internet hanya baru mencapai 65,5% atau sekitar 5,1 miliar penduduk dari total keseluruhan jumlah penduduk dunia, yang diestimasi sekitar 7,8 miliar juta jiwa. Desa digital adalah konsep pembangunan pedesaan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai. Dan desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakatnya secara mandiri dengan dukungan lembaga keuangan di tingkat pedesaan yang saling berintegrasi secara optimal. Konsep desa mandiri ini akan semakin berkembang apabila pembangunannya telah didukung oleh jaringan infrastruktur komunikasi yang sudah memadai. Manfaat adanya desa digital. Yang pertama adalah mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan model solo. Teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, human capacity building, dengan transfer pengetahuan, diharapkan indeks prestasi manusia di desa semakin meningkat. Yang keempat adalah meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Yang kelima, mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi. Dan yang keenam adalah membentuk masyarakat informasi atau knowledge-based society. Perumusan masalah. Yang pertama adalah, bagaimanakah perkembangan pengguna jaringan internet di Indonesia? Yang kedua, apa keuntungan, kelemahan, peluang, dan ancaman menerapkan desa digital? Yang ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan untuk mewujudkan dan mengembangkan desa digital? Tinjauan pustaka. Di era digital ini, konsep desa digital mengemuka ketika anggaran dana desa begitu masif masuk ke seluruh desa di Indonesia. Konsep ini nampaknya dapat menjadi katalisator dalam memberdayakan masyarakat desa. Tujuan akhirnya, jika layanan administrasi dilakukan secara digital, maka pemberdayaan masyarakat juga akan terwujud. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Randy Alvaro dan Emilia Octavia pada tahun 2019, halaman 9, bahwa desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Endra Wijaya, pada tahun 2013, halaman 81 dan 82, dalam jurnal Dinamika Hukum bahwa perkembangan desa digital itu dapat dipengaruhi setidaknya oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di desa-desa. Apabila pendidikan mereka semakin baik, tentunya hal ini dapat pula menjadikan mereka semakin melek teknologi informasi. Yang kedua, akses terhadap teknologi informasi. Dan ketiga adalah keseriusan upaya dari pemerintah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasiskan teknologi informasi good government. Jadi, kata kuncinya untuk dapat melaksanakan konsep digital diperlukan informasi literasi atau melek informasi. Berikutlah roadmap dari tinjauan pustaka oleh Randy Alvaro dan Emilia Octavia pada tahun 2019 serta Endra Wijaya pada tahun 2013. Metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan sumber data. Data-data yang digunakan dalam karya tulis ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan teknologi informasi,
dikeluarkan oleh lembaga terkait. Itu adalah metode analisis. Analisis yang digunakan dalam karya tulis ini adalah analisis deskriptif. Penulis melakukan pengamatan terhadap perkembangan teknologi informasi melalui media massa menggunakan metode eksploratif. Ya, gambaran umum pengguna internet dunia dan Indonesia. Berikut adalah jumlah populasi pengguna internet di dunia berdasarkan benua. Yang pertama adalah ada Afrika dengan 554 juta jiwa, Asia 2,762 juta jiwa, Eropa 236 juta jiwa, Amerika Latin 269 juta jiwa, Amerika Utara 300 juta jiwa, Middle East atau Timur Tengah dengan 265 juta jiwa, Oceania atau Australia dengan 43 juta jiwa. Ya, berikut adalah persentase jumlah pengguna internet di dunia pada tahun 2021 berdasarkan daerah. Ada Asia dengan hampir setengahnya, itu hampir lebih dari setengahnya dengan 63%. Kedua ada Eropa dengan 14%, ada Afrika dengan 11%, Amerika Latin 10%, Amerika 7%, Timur Tengah 4%, dan Oceania atau Australia dengan 1% persentase pengguna internet di dunia. Pertumbuhan jumlah penduduk di 10 negara dengan populasi terbanyak. Yang pertama ada Cina dengan 1,2 miliar juta jiwa, India 1 miliar juta jiwa, Amerika Serikat 200 juta jiwa, Indonesia 200 juta jiwa, 200 juta lebih jiwa, Indonesia juga 200 juta lebih jiwa, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Meksiko. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data dari Global Information Technology Report pada tahun 2019 terhadap frekuensi akses internet oleh anak usia sekolah yang sangat rendah, Indonesia memiliki peringkat ke-73 dengan nilai indeks sebesar 46,71, masih kalah dari Malaysia yang sudah mencapai ranking ke-34. Berikut adalah indeks akses internet di sekolah. Yang pertama ditempati oleh Singapura dengan indeks mencapai 81,39 dengan skor 81,39, Malaysia 61, Thailand 53, Vietnam 59, Indonesia 46, Filipina 45, dan Kamboja 36. Indonesia menempati peringkat kelima di Asia Tenggara. Sangat kecil untuk sebuah negara berkembang seperti Indonesia. Ya, semoga kedepannya Indonesia bisa lebih baik dalam akses internet di sekolah. Ya, analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats desa digital. Oke, yang pertama ada Strength. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar yang dapat menjadi pasar potensial bagi pemasaran internet. Dengan perkiraan jumlah populasi sebesar 337 juta jiwa di tahun 2050, prospek untuk investasi di sektor ini cukup besar. Diperkirakan akan ada pengguna internet sebesar 60 juta orang atau sebesar 25% dari total penduduk akhir tahun 2020 berdasarkan data dari Global Information Technology Report 2020. Frekuensi akses internet oleh anak usia sekolah menengah rendah Indonesia menempati peringkat ke-73 dengan nilai indeks sebesar 46,71. Yang kedua ada weakness. Kedua ada weakness atau kelemahan internal dalam pengembangan desa digital. Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari 5 pulau besar dan 6.000 pulau yang dihuni persentase penetrasi Indonesia baru mencapai 76% atau sekitar 212 juta pengguna, dengan 40% dari jumlah seluruh pengguna internet di Indonesia masih didominasi oleh daerah Jakarta dan sekitarnya. Opportunities atau peluang lingkungan eksternal. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, human capacity building, dengan transfer pengetahuan diharapkan indeks prestasi manusia di desa semakin meningkat. Dan threats, ancaman lingkungan eksternal, adalah ancaman eksternal dari pengembangan desa digital Indonesia, antara lain fluktuasi kurs yang dapat menyebabkan harga komponen elektronik, terutama komputer, sering berubah dan cenderung naik. Sistem kurs mengambang yang salah satu faktor penentunya adalah harga minyak dunia dan juga perekonomian di negara lain.
Saat ini akibat krisis finansial global, kurs rupiah terhadap dolar telah terdepresiasi sehingga menembus kisaran 14,3051 ribu rupiah per dolarnya. Saat ini kurs rupiah terhadap dolar sebesar 14,2997 ribu rupiah, data dari Bank Indonesia. Oke, sekian presentasi singkat dari saya untuk UTS Prodi PTKI. Kedepannya saya akan memperbaiki materi di PowerPoint saya agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.